Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah. Di sini saya akan menjelaskan konsep retorika serta aspek verbal dan non-verbal dalam komunikasi retorik. Retorika adalah sebuah teknik persuasi untuk menghasilkan bujukan melalui karakter pembicara. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa pengertian retorika ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik sehingga orang yang mendengarkannya dapat mengerti dan bergugah perasaannya. Nah, secara umum tujuan retorika ialah persuasi, yaitu meyakinkan pendengar akan kebenaran gagasan atau hal yang dibicarakan yang disampaikan oleh si pembicara. Artinya bahwa pembina saling pengertian dan mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat lewat bertutur. Sejarah singkat retorika. Istilah retorika muncul di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi, saat Yunani menjadi pusat kebudayaan Barat. Filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles berkontribusi dalam pengembangan retorika, yang kemudian dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Georgias 480-370 sebelum Masehi diakui sebagai guru pertama dalam ilmu retorika. Sejarah retorika berkembang dari retorika pra-Yunani, retorika pada zaman Yunani, retorika zaman Romawi, retorika abad pertengahan dan zaman Daulat Islamiyah, serta retorika modern. Tokoh-tokoh retorika dunia ada Georgias, Protagoras, Socrates, Isokrates, Plato, Aristoteles, Marcus Tullius Cicero, dan Sorax. Aspek verbal dan nonverbal dalam komunikasi retorik. Selanjutnya, aspek verbal dalam komunikasi retorik. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan melalui lisan atau tulisan. Komunikasi lisan dapat dilakukan secara langsung seperti berpidato, sedangkan komunikasi tulisan bersifat tidak langsung. Secara sederhana, komunikasi verbal menggunakan bahasa sebagai media. Dalam komunikasi, bahasa berfungsi sebagai kode atau simbol untuk membentuk pesan yang memudahkan pemahaman. Komunikasi verbal lisan dapat dilakukan melalui media seperti telepon, sedangkan komunikasi tulisan dilakukan secara tidak langsung menggunakan media seperti surat, tulisan, atau grafik. Unsur penting dalam komunikasi verbal yaitu bahasa dan kata. Aspek nonverbal dalam komunikasi retorik. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian isyarat tanpa kata, mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan elemen lainnya. Meskipun tidak ada kesepakatan tunggal tentang definisinya, banyak ahli setuju bahwa komunikasi ini penting untuk menyampaikan makna dan emosi. Dalam konteks bisnis, komunikasi nonverbal dapat memperkuat pesan dan membantu memahami reaksi orang lain. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol, warna, dan intonasi suara. Fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal saling mendukung untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kode nonverbal memiliki 6 fungsi. Yang pertama, pengulangan, berlawanan, pengganti, pengaturan, penekanan, dan pelengkap pesan verbal. Selain itu, komunikasi nonverbal juga berfungsi secara holistik, termasuk pengendalian interaksi, penilaian emosi, dan pengelolaan kesan. Fungsi-fungsi ini mencakup kontrol percakapan, menunjukkan ketertarikan atau ketidaksenangan, serta manipulasi informasi. Keduanya diperlukan agar makna pesan dapat dipahami dengan baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.